Oke, selamat datang di channel saya. Saya Aditya Bayu Wijaya, NIM 51904111301. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan dan juga percabangan dalam bahasa PHP. Langsung saja. Pertama-tama saya akan matikan capnya dulu ya, biar gak ganggu gitu. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan VS Code ya untuk text editornya. Jika ingin menggunakan text editor lain, nggak ada masalah, seperti Sublime atau Notepad++ itu juga bisa. Oke, kita buat file baru. Pertama-tama kita tentang perulangan terlebih dahulu aja deh ya. Perulangan. Untuk nama filenya bebas ya, yang penting ekstensinya .php. Oke. Jadi untuk perulangan dalam PHP itu sebenarnya mirip dengan bahasa C ya, atau C++. Dia menggunakan for, lalu kurung tutup kurung buka. Di sini kita mengisi kondisinya, lalu kurung kurawal tutup buka. Nah, di sini untuk isi statementnya. Pertama-tama kita buat tag PHP-nya terlebih dahulu. Oke, jangan lupa ditutup. Jadi untuk perulangan dapat menggunakan tag for, kurung tutup kurung buka. Nah, lalu untuk variabelnya itu bisa langsung dideklarasikan di dalam kurung tutup kurung buka ini ya. Untuk PHP kita deklarasi variabel menggunakan $. Lalu nama variabelnya, misalkan variabelnya i aja deh biar simple deh. Jadi i sama dengan 0 untuk awalannya, lalu i misalkan kurang dari sama dengan 5 deh, jangan jauh-jauh. Setelah itu untuk incrementnya $i plus. Setelah itu kurung kurawal buka tutup untuk mengisi statementnya. Di sini kita langsung echo aja ya biar simple. Echo word aja deh, word. Nah, titik koma jangan lupa. Setelah itu kita save, lalu buka browsernya. Sebelum mengakses melalui browser jangan lupa mengaktifkan web servernya terlebih dahulu ya. Dapat menggunakan Exam atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Laragon. Untuk mengaksesnya seperti biasa localhost 2, lalu portnya. Di sini saya portnya 80, lalu slash nama foldernya. Oh, udah ada nih. Ulangan. Ketemu keluar hasilnya ya. Hello World seperti yang ditulis tadi. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa ada 6 sini deh? Jadi prinsip for itu dia akan mengeluarkan output hello world jika kondisi di dalam kurung ini memenuhi, selama masih memenuhi. Nah, jadi untuk yang pertama i itu sama dengan 0 ya, i sama dengan 0 dan i kurang dari sama dengan 5, betul. Nah, hello world. Nah, selanjutnya untuk yang keduanya i itu akan diincrement. Increment itu i ditambah 1 ya, karena sebelumnya i itu 0, jadi i-nya akan ditambah akan berubah menjadi 1. Nah, jadi i sama dengan 1, lalu apakah i kurang dari 5, karena i sama dengan 1, jadi masih memenuhi kondisi. Nah, akhirnya masih ditampilkan tuh. Nah, hello world. Jadi kenapa ada 6? Karena ini awalnya 0, bukan 1, dan ini kurang dari sama dengan 5. Kalau misalkan kurang dari 5, berarti dia hanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hanya 5 tulisan hello world saja outputnya.
karena ini kurang dari sama dengan 5, makanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6. Gitu. Nah, kita PR aja biar lebih jelas ya. Kita cek lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana kalau kita jadi kurang dari 5? Hasilnya akan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena di luar dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita lanjut ke percabangan. Kita buat file baru saja. Percabangan.php. Oke. Nah, untuk percabangan di PHP itu konsepnya juga mirip ya dengan bahasa C atau C++. Dia dapat menggunakan for, while, dan do while. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan if aja yang paling mainstream ya. Kita buat PHP terlebih dahulu. PHP jangan lupa ditutup. Oke. Nah, jadi untuk if itu seperti ini, kita langsung tag if saja. If lalu kurung tutup kurung buka. Di sini kita mengisikan kondisi. Lalu setelah itu kurung kurawal tutup buka. Di sini untuk mengisi statementnya. Nah, berbeda dengan perulangan dengan for tadi, untuk inisialisasi variabelnya, mengisikan nilai variabelnya, kita tidak bisa langsung di dalam kurung tutup kurung buka if-nya ya. Jadi kita di luarnya. Kita deklarasi dulu $, misalkan nilai sama dengan misalkan 10 deh. Tutup koma. Lalu kita isi kondisinya. Misalkan if itu kan kalau dari bahasa Indonesia, kalau diartikan ke bahasa Indonesia dia itu kan jika ya. Jadi jika di sini kondisinya, jika variabelnya nilai, jika nilai kurang dari 10. Nah, jika nilai kurang dari 10, lalu di sini statementnya akan apa nih jika nilai kurang dari 10? Kita echo aja, misalkan jika nilai kurang dari 10, kita buat akan tampil output misalkan sukses gitu deh. Nah, titik koma, coba di save, kita tes dulu. Tadi yang perulangan ya, sekarang kita ganti nama filenya aja jadi percabangan PHP ya. Nah, oke. Nah, kenapa nih gak tampil nih? Kan ini 10, ini juga 10 nih, kok nggak tampil? Nah, jadi dia itu nilai kurang dari 10, dia itu bukan berarti 10 memenuhi kriteria. Jadi kan dia kurang dari 10 berarti 9. Nah, ya, pokoknya 9 ke bawah kurang dari 10 itu memenuhi kondisi. Coba kita ganti 9, kita save, keluar sukses. Jadi begitu. Lalu kalau seperti tadi kan nggak keluar apa-apa tuh, kan jadi user nggak tahu tuh kalau inputnya salah. Jadi gimana? Jadi ada itu kita menggunakan else, lalu langsung kurung kurawal tutup buka. Nah, misalkan kita echo salah gitu ya. Nah, jadi prinsipnya begini, misalkan kan ini nilai sama dengan 9, coba kita ganti dulu deh, kita ganti 11 gitulah ya. Jadi di sini pertama if jika nilai kurang dari 10 maka akan tampil output sukses. Nah, jadi else ini apa?
Jadi else ini adalah kondisi kedua, gitu bisa dibilang lah ya, atau kondisi terakhir jika menggunakan if else. Nah, jadi jika di kondisi pertama yang tidak terpenuhi, dia akan lari ke kondisi kedua. Jadi jika nilai kurang dari 10, ini kan 11, berarti tidak terpenuhi dong. Berarti dia akan ke else. Nah, jadi jika nilai ini tidak terpenuhi dan ini terpenuhi, maka yang tampil adalah ini, echo. Ya, jadi yang tampil adalah kata salah. Nah, kita tes dulu. Jangan lupa di save. Kita refresh. Nah, yang tampil salah. Nah, jadi seperti itu untuk tentang perulangan dan juga percabangan dalam file dalam bahasa PHP. Konsepnya sebenarnya mirip dengan bahasa C++ ya, bagi yang sudah mempelajari C++. Mungkin tidak akan terlalu sulit untuk mempelajari perulangan dan juga percabangan dalam bahasa PHP. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.